dan saya mengalami satu penangkapan dan saya dioper ke Nusa Kambangan karena kasus saya kasus narkoba dengan jumlah barang bukti yang cukup banyak, sekitar 250 kilo barang bukti yang ditangkap oleh polisi Polda Jakarta. Gue lahir dari tengah keluarga yang bisa dibilang broken home. Oke. Papa sama mama tidak menikah secara agama dan secara sipil. Oke. Sampai gue umur di 28 tahun. Pas gue lagi beresin barang, parkir, terus gue lihat sebelah. Ini bergemetaran gue nih, gue lihat sebelah. Ternyata orang ini, orang yang gue cari belasan tahun. Wow. Orang yang gue cari, yang gue pengen balas dendam, yang gue pengen hantam, bunuh. Penangkapan yang disertai barang bukti sebanyak 250 kg narkoba membuatnya harus dijatuhi hukuman penjara di Nusa Kambangan selama 14 tahun. Bisa dibayangkan betapa kekecewaan, kegagalan, kesedihan menghantui hidupnya selama bertahun-tahun. Pertanyaannya, apakah kehidupan di Nusa Kambangan membuat dia berubah atau justru membuat dia semakin terjerumus ke dalam dunia yang lebih kelam? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Dan saya mengalami satu penangkapan dan saya dioper ke Nusa Kambangan karena kasus saya kasus narkoba dengan jumlah barang bukti yang cukup banyak, sekitar 250 kilo barang bukti yang ditangkap oleh polisi Polda Jakarta. Dan selama saya menjalankan hukuman di Nusa Kambangan, saya putus semua hukuman saya sekitar kurang lebih 14 tahun. Selama saya menjalankan hukuman di Nusa Kambangan, memang secara daging saya nggak kuat dan tidak mampu karena begitu berat buat saya. Saya menjalankan hukuman di Nusa Kambangan sudah masuk ke 6 atau ke 7 tahun, dan saya merasakan di situ ada jamahan mungkin yang saya awalnya tidak mengerti dan tidak mengenal suara yang pada saat saya tidur jam-jam 9 malam itu terdengar suara mengatakan jangan takut, itu doang yang saya dengar. Tapi saya akhirnya berpikir ini nggak ada orang di dalam kamar, tapi suara itu saya dengar memang. Seperti saya nggak layak untuk datang kepada dia pada saat itu. Tapi dengan kata-kata jangan takut itu, saya beranikan diri saya untuk saya datang di dalam doa saya pada saat malam hari itu. Saya berdoa, saya akuin semua kesalahan saya akuin semua dosa-dosa saya, apa yang pernah saya perbuat. Aku memohon kepadamu Tuhan, ampuni aku Tuhan Yesus dengan dosa yang selama ini kulakukan di hadapan-Mu. Di Nusa Kambanganlah saya menjalankan kehidupan saya dengan rasa sedih. Jadi disitulah saya, selama saya menjalankan hukuman 5-6 tahun, saya baru sadar. Saya baru menyadari kalau Tuhan itu baik mungkin buat saya. Saya suka nangis, suka menyesali semua perbuatan yang pernah saya lakukan. Dan saya dengan kata-kata yang saya tadi ucapkan, jangan takut, di situ saya renungkan. Akhirnya saya tanpa sengaja saya bernyanyi. Saya nyanyi lagu pujian yang dikatakan El Shaddai, El Shaddai. Lagu ini memang pernah saya dengar waktu saya di Salemba. Jadi kata-kata El Shaddai ini dibilang di situ lagu ini El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar. Jadi lagu inilah yang saya sering nyanyikan waktu saya di kamar. Setelah saya menyanyikan lagu itu, besoknya hati saya langsung mau ikut beribadah. Saya datang ke gereja, saya duduk paling depan. Bapak pendeta dan ibu pendeta yang datang dari Bandung waktu itu, setelah dia membacakan firman, saya dengar Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi setelah saya mendengarkan firman itu, saya renungkan, saya langsung teringat dengan perbuatan-perbuatan saya, dosa-dosa saya. Karena di situ ada kata-kata yang saya tanggap, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang menjadi kuat untuk saya mengakui kesalahan saya, mengakui akan dosa-dosa saya kepada Tuhan, dan kata-kata itu saya tanam di hati saya. Akhirnya setelah selesai ibadah, Michael Ponello panggil saya, dia peluk saya. Dia mengatakan juga seperti yang pernah saya dengar di dalam kamar. Anderson, kamu jangan takut. Catat nomor telepon saya. Kalau kamu nanti bebas, kamu hubungin saya. Dalam berapa tahun sisa hukuman saya di Nusa Kambangan, saya bebas. Setelah saya bebas, saya hubungin dia. Kerinduan kamu apa ini, Anderson, setelah kamu bebas? Terus saya bilang, seperti waktu saya di dalam ketemu sama Bung Michael, waktu Bung Michael pelayanan di penjara Nusa Kambangan. Saya mau untuk mengenal firman, saya mau ikut sekolah. Kalau saya hidup tanpa tuntunan kuasa Roh Kudus, tanpa saya mengerti firman, mungkin saya bisa jatuh lagi. Mungkin saya jatuh lagi ke dalam dosa, mungkin saya lebih parah lagi kehidupan saya. Akhirnya dalam berjalannya waktu, dapat 1 bulan kemudian, kita berapa orang dari Michael Ponello diutus langsung berangkat ke Palembang. Berjalannya waktu, setelah saya sudah menerima pengajaran sekolah Alkitab dari Palembang, saya jumpai lagi Bung Michael Ponello dan saya ibadah di tempat dia. Disitulah saya semakin hari semakin bertumbuh. Walaupun saya manusia yang berdosa, tapi saya ingat di dalam kebenaran firman, walaupun dosa saya merah seperti karmiji, dia akan menjadi putih seperti salju. Dan saya banyak berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kehidupan saya yang dulu gelap, kehidupan saya yang di dalam kegelapan, sekarang saya sudah masuk di dalam terangnya Tuhan Yesus. Dan saya meminta di dalam doa saya, jadikan saya terang. Sehingga saya bisa masuk di tempat yang gelap, bisa menjadi terang juga Tuhan bagi mereka. Pertobatan menghadirkan pemulihan di dalam hidup kita. Jadi jika hari ini sahabat berada dalam kondisi ingin lepas dari keterikatan dosa, kami rindu untuk mendoakan sahabat. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling cahaya bagi negeri. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow semua sosial media dari Solusi, karena akan banyak konten yang bisa memberkati dan mengubahkan hidup sahabat semua. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang pernah hidup di dalam kepahitan yang begitu mendalam. Bahkan ia pernah punya keinginan untuk membunuh. Bagaimana selama ini dia menjalani hidupnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Oke sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang sahabat. So please welcome Christoph Lawalata. Pak Dudu. Halo. Dipanggilnya Icof nggak apa Icof, ya? ya. Icof ya, karena biasanya memanggilnya Icof ya. Oke. Gua... Tapi pengen dong denger cerita masa kecil dari Icof. Karena kita mau urutin kronologis nih, dari kecil dulu. Masa kecilnya seperti apa, background keluarganya seperti apa? Oke, ya, bicara masa kecil berarti bicara keluarga, latar belakang keluarga. Gue lahir dari tengah keluarga yang bisa dibilang broken home. Oke. Papa sama mama tidak menikah secara agama dan secara sipil. Oke. Sampai gue umur di 28 tahun. Terus dengar-dengar bahwa masa kecil seorang Icof ini tidak merasakan kasih seorang ayah yang biasanya memang anak-anak ini kan butuh kasih seorang ayah dari kecil. Betul. Gimana ceritanya? Figur bapak tuh penting banget kan. Betul. Gue sadar ketika gue juga jadi seorang bapak. Setuju. Nah, waktu gue kecil memang bisa dibilang, ya bukan bisa dibilang sih, memang kami semua tidak mengalami kasih sayang seorang ayah. Padahal figurnya ada. Figurnya ada. Iya. Jadi
gue kadang suka bilang sama teman-teman gue, suka ada beberapa, ya lo enak bapak lo masih ada, bapak gue udah meninggal, udah panggil Tuhan. Kadang gue balikin, gue lebih baik beneran nggak ada daripada ada tapi kehadirannya nggak ada. Alright. Akhirnya gue bertumbuh dalam mindset berjuang sih, dalam mindset yang ada, oh ya udah nggak apa-apa lah, nggak usah harapin orang tua, gue bisa kok hidup sendiri, gue bisa kok jalanin hidup sendiri. Jadi kayak gitulah kurang lebih. Akhirnya seiring berjalan waktu, gue pikir gue bisa, gue pikir gue mampu. Ternyata ya itulah, bocah nggak mampu, banyak buat kesalahan. Gitu. Gue pernah nggak naik kelas, pas nggak naik kelas, abis gue disabetin, pakai rem di kamar mandi, taruh, yang ngalamin kayak gitulah, pakai sapu lidi. Kalau kan gue background apa orang Ambon kan, kasih sapu lidi 3 biji, sabet, habis gesper segala macam. Kayak gitulah. Dan dari kecil kami udah biasa menyaksikan ya piring terbang, apa rusak, berantem orang tua, ada kayak gitu. Karena emang nggak di dalam Tuhan. Kayak gitu. Kayak gitu figur ya itu tadi gue mungkin figur bapaknya nggak ada. Nah, ini membuat gue juga memiliki ketakutan sebenarnya ke depannya. Kalau gue berkeluarga, gue gimana ya figurnya nggak ada ya. Kayak gitu lah. Kayak gitu. Kita nanti ke situ juga. Oh iya. Kita nanti ke situ juga. Lompat terus. Iya, ya? jangan lompat-lompat dulu. Kita pelan-pelan. Oke, tadi lu bilang bahwa dengan papa itu terpisah rumahnya. Tinggalnya terpisah. Itu kenapa gitu? Iya, mungkin gini ya. Gue cerita ini puji Tuhan, sekarang semua udah baik. Udah damai. Papa aja gue udah sampai surga, udah selesai pertandingannya. Bokap itu menjalin hubungan sama mama gue, menyokap di saat papa sudah menikah. Nah, dia udah punya anak. Anaknya udah besar. Berarti dia masih tinggal sana. Gue nggak tahu cerita detail apa yang dilaluin, gue nggak tahu. Tapi suatu waktu akhirnya istri pertamanya gue panggil Mami Ari, udah dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan. Kalau kita tahu akhirnya sekarang gue belajar firman ya, memang kalau sudah selesai ya udah harusnya bisa selesai apa yang sudah dimulai yang ini nih. Karena bokap ya bukan 1 anak, udah 2 anak, 6, 7 anak bro. 7 anak bro. Gue sampai pikir, ini emak gue gimana ya perasaan perempuan ya? Maksudnya, tapi kok masih mau gitu? Gue nggak tahu. Sampai itu, kalau nggak gue nggak lahir mungkin kan. Mungkin kalau nggak gue nggak sampai lahir. Ya. 9 ya. Jadi dari nyokap 9. Nyokap dulu pernah nikah, udah bercerai. Nyokap cerai, ada 2 anak. Nah itu yang udah meninggal tuh. Nah sisanya dari bokap semua. Baik. Kayak gitulah. Nah akhirnya gue punya kakak tiri 2 juga. Akhirnya waktu belum di dalam Tuhan ya, coba tuh rekonsiliasi, coba paksa, coba pakai emosi, nggak bisa dong bapak, dari yang paling kecil gue sampai kakak yang paling gede udah ngomong segala macam, mentok, nggak terjadi apa, nggak ada terobosan, sama sekali nggak ada terobosan. Bahkan akhirnya kalau gue kurang, sebenarnya 10 tahun terakhir bokap udah sakit-sakitan, gula, setiap hari konsumsi insulin, sahabat karib dia tuh, insulin segala macam, suntik segala macam, terus yang lain-lain sampai terakhir di tahun 2019 bokap sakit juga cukup parah, itu tuh stroke pertama kalau nggak salah ya, kalau pokoknya saya sakit dirawat, gue ada momen berdua bokap di mobil. Pas di mobil gue bilang sama papa udah sakit-sakitan, nggak tahu lagi kapan mama bisa dipanggil Tuhan, bisa aja hari ini, bisa besok. Tapi setahu saya kalau papa belum dipanggil Tuhan sekarang, artinya ada hal yang papa belum selesai. Icom ngomong ini bukan sebenarnya Icom nggak mau. Sebenarnya gue nggak mau karena gue laki-laki paling kecil. Gue anak laki paling kecil. Gue berharap dari kakak gue akan ngelakuin ini. Tapi dalam hati Roh Kudus suruh ingetin, nggak bisa. Ngomong. Lu tuh kalau ada yang menggebu sini, nggak bisa ditahan ya. Nggak bisa ditahan. Akhirnya gue ngomong, Pak begini. Nah saat itu kondisi gue sama kakak tiri gue sebutnya, saudara-saudara dari anak-anak papa yang pertama, nggak akur, sangat nggak akur men. Kita pernah datang diusir, nggak ada damai sejahtera lah. Padahal tuh lagi momen sakit bokap. Dan gue ngerti, kalau gue di posisi mereka mungkin gue akan lebih parah. Iya betul. Ngerti lah, ngerti banget. Sehingga akhirnya kita nggak bisa berdebat, gue nggak mau berdebat juga, cuma berdoa aja. Mbak Tuhan, gue yakin terus berdoa.
Sampai gue ngomong sama papa 2019 itu, Pak gini. Papa harus begini. So 18 atau 19 gue kurang waktu gue kurang lupa. Akhirnya papa bilang pas mobil, iya nak, papa mau lakuin itu. Wow, gue bilang, gue netesin air mata langsung. Oke Tuhan, oke. Ini mungkin cara Tuhan. 2018 kalau nggak salah. Ini mungkin udah waktunya Tuhan. Ya udah. Akhirnya gue bilang, papa sendiri yang ngomong ke kakak-kakak. Gue nyebutnya gitu, akhirnya bokap antar pulang, check up segala macam. Dia ngomong, yo nggak bisa langsung terima. Ya gimana, orang luka kan. Singkat cerita Pat, akhirnya bokap ngomong ke keluarga, kakak gitu ya, untuk mau peneguhan semua. Lu bukan pemberkatan dong, anak lu udah 7 bos. Udah tua semua, udah ada yang punya anak, udah punya cucu, cucunya udah yang ada. dari kakak pertama sih, udah mau punya ini lagi. Ya nggak mungkin dong sebutnya pemberkatan nikah, peneguhan kita sebutnya. Tapi puji Tuhan, ya gue yakin hati yang keras yang bisa lembutin cuma Tuhan. Ya amin. Ya apalagi lu bertahun-tahun men, udah tua gitu, masa dia mau dengerin gue. Dan gue tahu juga gue ngomong bukan gue, bobotnya bukan gue lagi. Gue bilang Tuhan, kalau ini emang udah Tuhan ya udah, let's do it, udah waktunya. Itu udah 2018 singkat cerita, akhirnya papa mau, terus papa ngomong sama kakak-kakak waktu itu, dan ya mereka mungkin belum bisa terima. Dari kakak yang dari istri pertama, papa iya istri pertama. Ntar gue sambil cari tahunnya, ini masih penasaran gue. Akhirnya mereka mau semua memberikan ya udahlah, walaupun pada saat peneguhan memang yang datang cuma satu kakak doang. Yang satu masih belum bisa terima. Iya, bukan suaminya. Ya gue paham, mungkin kalau gue di sisi itu belum tentu bisa. Belum tentu malah gue bisa juga terima. Sampai akhirnya 2019, 20, 21, 22 bokap, 23 bokap mulai sakit parah, makin parah, makin drop sampai puncaknya 2023. Saking dropnya cuma terkapar doang, maksudnya kita ganti-gantian beresin kotorannya, kita bersihin segala macam. Tapi that moment gue sangat ngerasain Tuhan lagi pengen lakuin sesuatu lagi. Yang dipulihin bukan cuma bokap nyokap, kami anak-anak, gue sama kakak adik gue pulih, sama kakak adik pulih, sama kakak-kakak gue yang dari from another mother gitu ya, kami pulih. Wow. Dan gue juga dengar bahwa seorang Icov ini pernah punya keinginan untuk membunuh saudaranya. Itu siapa? Ceritanya gimana? Jadi gue punya saudara sepupu lah, yang lakuin satu hal yang menurut gue gak bisa toleransi. Itu kapan melakukan hal itu? Gue masih SMA. Which is adik. Gue punya adik, gue punya kakak. Jadi dia melakukan pelecehan seksual. Mungkin gue gak bisa detailnya. Iya, it's okay. Dan saat itu, gue gak pernah ketemu orangnya. Karena dijagain. Dilindungin lah, dijagain sama another family yang takut kenapa-napa nih orang. Gue cukup kecewa sama Tuhan. Sangat kecewa. Gue udah berusaha jaga kekudusan, gue udah berusaha doa, hidup gue tuh kayak, Tuhan gue di semua ini. Gue udah semua, gue pelayanan buat lo. Gue sekolah-sekolah melayani, gue segala macam gue lakuin. Momen gue tahu hal itu, gue habis WL di gereja, kamar mandi. Ada satu pemimpin bilang, oh thank you buat pelayanannya luar biasa. Tiba-tiba gue ditelepon, gue dengan kabar. Bilang, Tuhan, barusan orang lihat pelayanan, tapi dapat kabar ini gue harus responnya gimana? Gue bilang, gimana ini gue harus respon apa? Gue marah, gue kecewa sama Tuhan, tapi gue bilang enggak, gue mau ketemu, gue mau cari orangnya. Karena kejadian itu gue disembunyiin, nggak pernah dapat. Sama kakak gue juga, gue punya kakak yang lain juga, dia udah bawa pisau, disembunyiin. Nggak pernah ketemu, 1 tahun, 2 tahun, akhirnya gue udah kerja, udah kemana-mana. Gue ingat banget, gue masih cari nih orang. Dia bilang ada di daerah Depok, gue cari, nggak ada. Nggak pernah ketemu, gue tuh nongkrong, gue makan, maksudnya biar papasan lewat.
Entah apa yang terjadi, berantem, gua nggak tahu juga. Yang jelas pemikirannya, hatinya udah kesana, udah pengen banget. Bertahun-tahun dendam yang Bertahun-tahun dendam yang nggak gue selesaikan, nggak bisa selesai, nggak pernah ketemu orangnya. Dan gue ingat 10 tahun lebih lah, dia 13 tahunan. Dan makanya kalau gue bisa, nih gue lompat dulu. Kalau bisa gue milih, gue mau lahir di keluarga mana, gue akan tetap milih lahir di keluarga dari Papa Richard Lawalata. Ibu Inger, walaupun ceritanya kayak gini, walaupun gue pernah dibilang mungkin anak haram lah, apalah, gak apa-apa. Tapi the proses yang gue tahu, Tuhan setia. Akhirnya pada, yang tadi ini nyambung sama cerita bokap. Ya. Bokap sakit, parah, 2022. Parah, udah separah-parahnya. Lagi kami kunjungin, gue sama calon istri gue itu kunjungi. Pada saat kami kunjungin, tiba-tiba bokap keluarin, udah mau pulang nih, tiba-tiba keluarin muntah hitam. Oke. Nah orang kalau udah stroke, udah apa segala macam, kalau hitam berarti itu tanda-tanda. Udah darahnya berarti udah hitam, atau makanan udah hitam, Udah kotor ya? Udah kotor lah. Bisa-bisa udah panggil Tuhan nih. Nah dulu bokap, dokter saranin sedot otaknya. Cuman usia udah 70 lebih kan. Bilang enggak, kami nggak mau, berdoa aja Tuhan, pakai cara terapi aja. Akhirnya dari persiapan gue mau nikah itu cukup 6 bulan, kurang lebih 4 bulan, 6 bulanan. Bokap survive tuh, bertahan. Nah di tengah bulan, kalau saya ingat gue bulan Juli awal lah. Juli awal, memang bulan Juli ini something ini. Oke. Bokap yang tadi gue cerita, gue pikir sempat anfal kan. Masuk rumah sakit, IGD, ambulan, jemput. Ambulan jemput, IGD ngantri. Ada 6 ambulan atau 5 ambulan di RSM. Gue di situ, gue di situ, gue bilang, gue ke dalam, Pak, ini udah kondisinya genting, masih masuk ke ruang yang gini, mesti tanganin. Sabar Pak, semua juga genting, lo tau lah. Rumah sakit kalau lu mungkin nggak berkuasa, nggak punya uang apa segala macam kan jalurnya. Oh ya udah Pak, siap. Puji Tuhan akhirnya bisa Pak, ayo masuk. Cuma satu orang, gue masuk, gue dorong, gue bawa ke IGD, gue yang nganter, yang lain semua di belakang. Pas gue nganter masuk bangsal gini, tas sebelah orang, sebelah sini ada orang ngerintih kesakitan. Gue masih fokus ke bokap. Aduh, sakit. Ampun suster, tuh nyari kesakitan deh. Gue masih nggak notice. Bokap sadar nggak sadar, nggak sadar sih lebih tepatnya. Nggak sadar. Pas gue lagi beresin barang, parkir, terus gue lihat sebelah. Ini gemeteran gue nih. Gue lihat sebelah. Ternyata orang ini, orang yang gue cari belasan tahun. Wow. Orang yang gue cari, yang gue pengen balas dendam, yang gue pengen hantam, pengen bunuh. Di depan mata gue. Belasan tahun pas mencari. Lu laki-laki, mungkin kalau lu yang ngalamin juga mungkin hal yang sama, keinginan sama. Ya. Itu sangat ngebu-ngebu. Terus dalam hati gue bilang, ada 2 suara. Ini kondisi gue udah pelayanan lama ya. Puluhan tahun sambil melayani, puluhan tahun sambil menyimpan dendam. Ada 2 suara. Suara yang pertama bilang, tutup aja pakai bantal. Tutup hordeng. Nggak ketahuan gue yang bunuh kan udah ngerintih. Udah, bengap semuanya, mukanya bengap. Pas gue bilang, lo ingat apa yang lo lakuin? Dan lo baru ketemu sama gue sekarang. Gue cari lo bertahun-tahun gak pernah ketemu. Gue masih ngomong kayak gitu. Karena gue ngomong gitu, bokap jawab. Dia pegang tangan gue. Itu si ini ya, ampunin. Wah, ini orang sekarang tahu dari mana? Habis itu mama gak pernah ngomong, gak pernah ngomong siapapun. Kalau bukan Tuhan yang kasih dia kekuatan, kalau bukan Tuhan yang nyuruh bikin kejadian itu, siapa yang bisa? Rumah sakit ratusan juta kali ada banyak kali di Jakarta aja. Iya, betul. Dan dia orang KTP-nya Depok. Entah kenapa dari Depok bisa dibawa ke situ. Iya. Terus gue bilang, 2 suara. Gue keluar, Pak. Gue nangis. Gue ingat banget, gue ke ujung. Gue gak cerita dulu ke keluarga. Gue nego sama Tuhan. Enggak Tuhan, gak gini caranya. Gak gini caranya. Gak bisa. Gak bisa Tuhan, gak gini. Akhirnya Tuhan bilang, loh, ya, gue inget banget.
biarin ini dengan cara saya, bukan cara kamu. Ampunin, doain. Gue ke situ, air mata masih belum habis. Gue ke situ, gue bilang, gue sambil nangis, gue pegang tangannya. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin lu udah gue selesai di sini. Tapi Tuhan bilang sama gue untuk lepasin pengampunan buat lo. Dan gue mau berdoa buat lo. Akhirnya gue nggak sekap dia, gue ngapain? Pegang tangannya, gue berdoa. Dan gue lepasin pengampunan. Wow. Udah bener totally 100% gue lepasin pengampunan. Ya, salah satu buah roh pertama kasih kan. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus ya harusnya itu menjadi kasih, itu menjadi gaya hidup kita kan. God is love juga kita tahu. Gue ngomong itu bertahun-tahun tapi kalau gue nggak bisa praktekin sama aja. Akhirnya puji Tuhan gue lulus. Iya. Karena sangat gampang ngebunuh orang itu tanpa gue bisa di penjara. Sakit cabut aja infusnya, tak tusuk aja lagi. Darah paling udah nyeri kesakitan. Ya, sorry. Apapun itu. Tapi Tuhan baik buat gue. Dia nggak mau gue konyol juga di dalam penjara, ngapain gitu kan. Karena dia punya rencana yang indah mungkin buat gue. Jadi gue mesti taat. Akhirnya gue milih taat walaupun gak enak. Kalau ngerti lah rasanya. Taat di kondisi lagi ngalamin kayak gitu. Tapi gue tahu itu suara Tuhan. Tuhan juga pakai bokap gue untuk bisa gue pulihin hubungan gue. Gue gak pernah cerita ke bokap ini, Bay. Gue gak pernah cerita ke nyokap, gue punya dendam ini, gue pengen ini. Tapi mungkin Roh Kudus udah ngomong duluan sama dia kali ya. Bisa nggak sadar, bisa tiba-tiba ngomong gitu ya. Dan ya, lumayan kan bisa sebelahan. Iya. Ini orang bikin film juga gak kepikiran. Ceritanya bakal gini, dramatisir banget kan. Betul. Tapi akhirnya gue ampunin, akhirnya gue lepasin pengawanan, gue doain. Dan lucunya habis itu nggak ada lagi keluarga gue yang lihat dia. Karena dia dibawa pulang, udah keluar dari rumah sakit. Gue nggak tahu hidupnya udah kayak gimana sekarang. Yang jelas saat itu gue tahu gue lebih dari pemenang. Gue tahu Tuhan masih sayang sama gue. Roma 8, 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sahabat, di dalam apapun, di dalam segala hal, baik yang buruk maupun yang bagus, di dalam setiap perasaan yang sedang kita rasakan, duka maupun suka, di dalamnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan apa itu kebaikan yang paling besar? Yaitu ketika kita menjadi serupa dengan Kristus. Percayalah, apapun yang sahabat alami hari ini, semuanya Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kami diingatkan bahwa hari ini apapun yang sedang kami lewati, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk membentuk kami semakin serupa dengan Kristus. Ajari kami untuk bisa dengan kuat melewati semua yang harus kami lewati dengan memandang kepada satu kebaikan besar, yaitu apapun yang harus kami lewati itu membentuk kami, itu membuat kami semakin serupa dengan Kristus, anak-Mu yang tunggal. Terima kasih Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap proses, di dalam setiap pergumulan. Kami bisa kuat, kami bisa punya harapan di dalam Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika sahabat sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, sepertinya tidak ada hal yang baik dari pergumulan tersebut. Sahabat sudah tidak punya kekuatan dan pengharapan, kami rindu untuk mendukung sahabat di dalam doa. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Dan jika kamu diberkati dengan tayangan ini dan kamu rindu tayangan ini semakin memberkati banyak orang, kamu bisa support dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan selalu ada solusi.